Menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Nur Hadi, membaca adalah proses pengolahan bacaan secara kritis kreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Jenis-jenis membaca menurut Tarigan. Tarigan membedakan kegiatan membaca ke dalam jenis membaca bersuara atau membaca nyaring, oral reading atau reading aloud. Membaca bersuara atau membaca nyaring dipandang tepat untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam keterampilan mekanis seperti pengenalan bentuk huruf dan unsur-unsur linguistik. Untuk mencapai tujuan yang bersifat pemahaman, maka yang paling tepat adalah membaca dalam hati. Jenis-jenis membaca menurut Nur Hadi dibedakan menjadi 3, yaitu membaca literal, membaca kritis, dan membaca kreatif. Membaca literal adalah pemahaman yang diperoleh dari membaca apa yang secara langsung tertulis dalam teks atau pada tingkat permukaan sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman yang lebih sulit. Membaca kritis adalah tingkatan keterampilan membaca yang bertujuan memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis, melibatkan kemampuan analisis dan evaluasi untuk memahami makna secara menyeluruh, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang dapat dilakukan dengan membaca nyaring ataupun membaca dalam hati dengan menangkap makna yang tersirat maupun tersurat, serta mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menyebutkan manfaat membaca menurut Fajar Rahmawati dan menurut Nur Hadi. Yang pertama, menurut Fajar Rahmawati, menyebutkan manfaat membaca adalah 1. Dapat meningkatkan kadar intelektual. Yang kedua, dapat memperoleh berbagai pengetahuan hidup. Yang ketiga, dapat memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas. Yang keempat, dapat memperkaya perbendaharaan kata atau bisa disebut dengan kosakata. Yang kelima, dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Yang keenam, dapat meningkatkan keimanan. Yang ketujuh, mendapatkan hiburan. Selanjutnya, menurut Nur Hadi, ada beragam manfaat membaca, yaitu 1. Dapat memahami secara detail dan menyeluruh isi bacaan. Yang kedua, dapat menangkap ide pokok atau gagasan utama buku secara cepat. Yang ketiga, mendapatkan informasi tentang sesuatu. Yang keempat, dapat mengenali makna kata-kata yang sulit. Nur Hadi berpendapat bahwa tujuan membaca dibedakan menjadi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum antara lain 1. Untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, untuk memperoleh pemahaman. Dan yang ketiga, untuk memperoleh kesenangan. Selanjutnya secara khusus. Tujuan membaca adalah 1. Untuk memperoleh informasi faktual. 2. Memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus dan problematis. Yang ketiga, untuk memberikan penilaian kritis terhadap karya tulis seseorang. Yang keempat, untuk memperoleh kenikmatan emosi. Dan kelima, mengisi waktu luang. Aspek-aspek membaca Henry Guntur Tarigan menjelaskan ada 2 aspek penting dari membaca, yaitu keterampilan yang bersifat mekanis dan keterampilan yang bersifat pemahaman. Keterampilan yang bersifat mekanis, mechanical skill, yaitu keterampilan yang berada pada kedudukan yang lebih rendah. Aspek ini menurut Henry Guntur Tarigan mencakup 1. Pengenalan bentuk huruf, 2. Pengenalan unsur-unsur linguistik, fonem, kata, frasa, pola kalusa, kalimat, dan lain-lain. 3. Pengenalan hubungan atau korespondensi, pola ejaan dan bunyi. Kemampuan menyuarakan bahan tertulis. 4. Kecepatan membaca bertaraf lambat. Adapun keterampilan yang bersifat pemahaman
Comprehension skills menurut Henry Guntur Tarigan yaitu 1. Keterampilan yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup memahami pengertian sederhana, leksikal, gramatikal, retorikal. 2. Memahami signifikasi atau makna. 3. Evaluasi atau penilaian. 4. Kecepatan membaca fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Pendekatan yang melatar belakangi teori membaca ada 3, yaitu pendekatan konseptual, empirikal, dan eksperimental. A. Pendekatan konseptual. Pendekatan ini meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang semuanya berangkat dari suatu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan satu model tertentu tentang proses membaca. Tokoh dalam pendekatan ini adalah Kenneth S. Goodman. Ia menyatakan bahwa membaca pada hakikatnya merupakan proses komunikasi, yaitu antara pembaca dengan tujuan tertulis yang dibacanya. Hal tersebut melatar belakangi pendekatan konseptual. B. Pendekatan empirikal. Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman serta penghayatan proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Teori yang memandang membaca sebagai proses berpikir, sebagai seperangkat keterampilan membaca sebagai proses mempersepsi, sebagai kegiatan visual, dan membaca sebagai pengalaman bahasa. C. Pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental meliputi bermacam-macam studi dan penelitian yang dilaksanakan dengan eksperimental untuk mengkaji bagaimana pemahaman berlangsung. Pendekatan eksperimental dibagi menjadi 2. Perbedaan pengertian pendapat menurut Tarigan, membaca merupakan proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh suatu pesan dari penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Sedangkan menurut Nur Hadi, membaca merupakan proses yang sangat kompleks serta melibatkan faktor internal dan eksternal si pembaca. Persamaan pendapat dari kedua tokoh ini memiliki persamaan dalam hal proses pengolahan bacaan dan tujuannya. Tarigan dan Nur Hadi sama-sama berpendapat bahwa proses pengolahan bacaan dilakukan untuk memperoleh pemahaman serta menyampaikan pesan kepada para pembaca. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah membaca merupakan proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Dapat disimpulkan, proses yang sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor. Setiap tokoh bahasa memiliki pendapatnya dalam mengartikan dan mencirikan tentang membaca. Tinggal bagaimana kita menginterpretasi kajian-kajian membaca tersebut sesuai dengan yang kita yakini.